الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله Alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Setelah 7 kali mulai membaca ta'awud, kemudian membaca basmalah. Disunnahkan bagi setiap kita untuk menjaharkan bacaan takbir meskipun dia seorang makmum. Kemudian di rakaat kedua kita akan melakukan takbir sebanyak 5 kali setelah takbir bangkit dari sujud pada rakaat pertama. Kemudian kami himbau kepada para jamaah sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga shaf agar bisa direnggangkan seminimal-minimalnya sekadar batas sajadah antara satu sama lain. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atil dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidin na'imah lisa'yiha radiyah
في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sesungguhnya di antara karunia Allah kepada kita adalah keamanan dalam menjalankan ibadah di hari raya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saudara kita di Palestina sedang mengalami ujian yang berat, tanpa henti mendapatkan serangan dan kecaman dari orang Yahudi Israel, laknatullah alaihim. Sebagai saudara sesama muslim, kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh dalam hal ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa hum yadun ala man siwahum. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya dan disahihkan oleh Imam Albani, yang artinya darah kaum muslimin itu sederajat dan mereka bagaikan tangan bagi selainnya. Maka mari di hari raya ini kita seminimal-minimalnya kita doakan mereka, kita doakan kebaikan bagi mereka dan memberikan bantuan yang bisa kita berikan. Kedua kalinya, salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi kehidupan. Barang siapa menginginkan kehidupan yang baik di dunia ataupun di akhirat, cukuplah menjadikan beliau sebagai panutan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 31, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu
suri tauladan yang baik bagi kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Gema takbir bersautan di sepanjang jalan, mengagungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Seperti inilah suasana hari raya kaum muslimin. Kita luapkan kebahagiaan dan rasa syukur dengan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan kekuasaannya dan bersyukur kepadanya. Karena taufik dan hidayahnya lah kita mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan di bulan Ramadan yang telah lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yang artinya, dan hendaknya kamu menyempurnakan bulan Ramadan, dan hendaknya kamu bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Maka meskipun Ramadan telah berakhir, bukan berarti ibadah kita berakhir, karena sejatinya ibadah kita lakukan karena Allah, bukan karena Ramadan. Barang siapa beribadah karena Ramadan, sesungguhnya Ramadan telah berakhir. Dan barang siapa yang beribadah karena Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup, tak pernah mati. Dan di antara bentuk syukur adalah dengan menjalankan ketaatan setelah ketaatan, mengiringkan ketaatan yang kita kerjakan di bulan Ramadan dengan ketaatan yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa saja ketaatan yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal? Pertama adalah membayar zakat fitrah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, rawahu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'alan nasi sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri bagi setiap manusia yang banyaknya satu sok kurma atau satu sok gandum bagi setiap orang yang merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita dari setiap kalangan kaum muslimin. Zakat fitrah ini dikeluarkan berupa makanan pokok mayoritas penduduk tempat kita tinggal, diberikan kepada yang berhak atau diwakilkan kepada orang lain untuk menyalurkannya. Zakat ini harus sampai ke tangan orang-orang yang berhak sebelum matahari 1 Syawal tenggelam. Sesungguhnya zakat fitri akan menambal kekurangan-kekurangan kita pada bulan Ramadan, sebagaimana sujud syahwi pada sholat. Yang kedua, ibadah yang bisa kita lakukan terkhusus di bulan Syawal ini adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya puasa 6 hari ini akan menyempurnakan puasa Ramadan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kemudian menyusulnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia seperti puasa selama 1 tahun penuh. Para ulama menjelaskan, karena setiap amal saleh dilipat gandakan 10 kali lipat, maka puasanya selama sebulan bagaikan puasa 10 bulan, dan puasa 6 harinya bagaikan puasa selama 2 bulan, maka genaplah 12 bulan. Selain itu, puasa Syawal ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah telah memudahkan kita dalam menjalankan puasa Ramadan. Seperti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semakin kuat ibadahnya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri begitu lama dalam salat malamnya hingga kaki beliau bengkak. Aisyah pun bertanya, "Lima fa'alta hadza?" Mengapa engkau melakukan hal ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar.
padahal Allah sudah menjamin dosa-dosamu akan diampuni, baik yang telah lalu atau yang akan datang. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afala akunu abdan syakuran, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Demikianlah Rasul kita mengajari cara bersyukur, sudah selayaknya bagi kita untuk meneladannya sebisa mungkin. Yang ketiga, amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Syawal adalah haji dan umrah. Dua ibadah yang memiliki keutamaan besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth walam yafsuk kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Barang siapa yang haji ke Baitullah, dia tidak melakukan perbuatan keji, tidak melakukan perbuatan dosa atau kefasikan, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana bayi keluar dari rahim ibunya. Adapun bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka hendaknya memperbanyak amalan-amalan yang bisa menyaingi ibadah haji, seperti membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, beliau berkata, "Ja'al fuqara'u ila Nabi." Para orang-orang fakir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Da'u ahli dusufal amwal bid darajatil ula wan naimil muqim." Orang-orang kaya mendahului kita dengan harta-harta mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita sholat. Wa yasumuna kama yasumu, dan mereka juga puasa sebagaimana kita puasa. Walahum fadlun min amwalin yahujjuna biha, tapi mereka punya kelebihan harta sehingga mereka bisa berhaji, sedangkan kita tidak bisa berhaji. Wa ya'tamirun, mereka bahkan umrah. Wa yujahidun, mereka bahkan berjihad. Wa yatasaddaqun, mereka bahkan berinfak, sedangkan kita yang fakir tidak bisa melakukannya. Qala, maka Rasulullah bersabda, ala uhaddithukum bi amrin, maukah kalian aku beritahu tentang suatu amalan, in akhadtum bihi adrakum man sabaqakum, jika kalian kerjakan kalian akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Walam yudarikum ahadun ba'dakum, dan tidak ada yang bisa menyaingi kalian setelah ini. Wa kuntum khairu man antum baina dhahranaihi illa man amala mithlahu, kecuali orang-orang yang mengamalkan hal yang semisal, yaitu tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa talatin. Engkau bertasbih, engkau bertahmid, engkau bertakbir sebanyak 33 kali setiap selesai sholat. Para ulama menjelaskan bahwa tidak semata-mata zikir bisa menyaingi ibadah haji dan umrah, tentu saja. Tapi zikir yang dilakukan dengan kekhusyukan sembari berharap bisa mendapatkan pahala yang besar darinya, itulah zikir yang mampu menyaingi nilai ibadah haji dan umrah. Karena barang siapa berazam untuk melakukan suatu amalan, namun ia terhalangi dari melakukannya, maka ditulis baginya seperti pahala orang yang menjalankannya. Adapun zikir yang diucapkan oleh hati yang lalai, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian uraian singkat tentang amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan ini. Tentu banyak amalan harian yang bisa kita lakukan. Adapun ibadah-ibadah yang disebutkan tadi hanyalah ibadah-ibadah khusus yang ada di bulan Syawal. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.